Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rocky Prabowo SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Larangan 6 Kota Tangerang, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 2 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500140022. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025 akan melaksanakan praktik pembelajaran di SD Negeri Larangan 6 untuk uji kinerja pada kelas 4 dengan tema menyambut usia balik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik ya. Hari ini kita akan lanjutkan kegiatan kita lagi. Belajar kita akan kita lanjutkan dengan materi yaitu menyambut usia balik. Mohon ketua kelas untuk memimpin doa di depan kelas. Silakan. Bersiap, duduk yang rapi, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu untuk ketua kelas kita. Oke, baik ya. Alhamdulillah, seperti biasa kita mulai dengan doa. Pentingnya doa biar apa? Biar kita ini mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam proses belajar yang kita lakukan. Setiap hari kita kalau mau belajar selalu mengawali dengan doa. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Ya, dalam hadis Nabi mengatakan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Jadi ikhtiar kita, belajarnya kita ini usaha kita zahir. Tapi tetap yang memberikan ilmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sumbernya ilmu, sumbernya pengetahuan adalah Allah. Jadi walaupun kita berusaha, tetap kita minta sama Allah. Yang membuat manusia pintar siapa? Yang membuat manusia bodoh siapa? Allah juga. Jadi pintar atau bodoh semuanya dari Allah. Orang sakit siapa yang menyebabkan? Allah. Sehat dari siapa? Maka segala sesuatu harus kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya orang yang sakit, dia berobat, minum obat. Tapi apakah yang menyembuhkan obat? Bukan, tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Walaupun kita tetap berusaha berobat, tapi jangan lupakan berdoa. Di sini kita belajar biar jadi apa? Biar jadi pinter, biar jadi sukses. Ya, kita tetap berusaha belajar, membaca, menghafalkan, tapi tetap minta ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan semuanya dijadikan anak yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, tadi sudah Pak Guru sampaikan ya. Kita akan melanjutkan materi kita. Yaitu tentang menyambut usia balik. Apa sih balik? Ya, balik itu usia di mana seseorang ya sudah dianggap dewasa di dalam agama. Ya, sudah dianggap dewasa. Nanti ada tanda-tandanya. Nah, biasanya di kelas 4, 5, 6 di usia SD seperti kalian akan memasuki masa-masa atau tanda-tanda balik. Seperti apa nanti? Ya, nanti akan kita bahas. Tapi sebelumnya, ya, mari kita berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu nasional untuk menanamkan sikap Pancasilais di dalam diri kita. Coba semuanya berdiri. Dimulai dari 3, 2, 1. Indonesia tanah airku, Garuda Pancasila. Tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Ya, jadi kita belajarnya harus semangat, ya.
harus semangat supaya ilmu yang didapat ya lebih banyak, lebih maksimal dan pemahaman kita lebih maksimal. Oke, baik ya. Sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang materi yang kita bahas hari ini, Pak Guru mau merefresh, menanyakan ya pelajaran-pelajaran sebelumnya tentang Asmaul Husna. Masih ingat nggak Asmaul Husna? Coba ada yang tahu apa arti Asmaul Husna? Apa? Nama-nama Allah yang baik. Iya, Asmaul Husna artinya nama-nama Allah ya baik. Masih ingat nggak apa arti Al-Qudus? Siapa yang ingat? Al-Qudus apa Al-Qudus? Allah Maha Suci. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu buat teman kita. Al-Malik, Al-Malik. Ya. Apa Al-Malik? Allah Maha Merajai. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat teman kita. Apalagi Al-Aziz, Al-Aziz. Ada yang tahu? Al-Aziz. Siapa yang berani? Maha apa? Yang lain ada? Beri kesempatan buat yang lain. Maha? Ya? Allah Maha Perkasa, betul? Alhamdulillah. Satu lagi Asmaul Husna, Al-Wahid. Apa Al-Wahid? Maha apa? Yang lain ada yang lain kesempatan? Yang lain Al-Wahid? Berani? Maha apa? Allah Maha Esa. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman kita nih ya. Berarti ingatannya masih kuat tentang Asmaul Husna ya. Allah Maha Esa, Allah Maha Merajai, Allah Maha Perkasa dan lain sebagainya. Untuk apa kita belajar Asmaul Husna? Salah satu daripada usaha kita untuk mengenal Allah yang kita sembah ya. Kita wajib mengenal Allah yang kita sembah dengan apa? Salah satunya mempelajari asma-asmanya, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan kita Maha Penyayang, Ar-Rahman. Tuhan kita Maha Pengasih, Ar-Rahim. Tuhan kita Maha Kuasa, Tuhan kita Maha Esa dan lain sebagainya ya. Supaya dengan kita mengetahui nama-nama Allah, kita meyakini Allah dengan ilmu yang kita pelajari. Dan sehingga menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan membahas tentang usia balik. Balik itu sampai apa maksudnya sampai ya dikatakan balik itu di mana usia seseorang itu ya, telah mencapai kedewasaan di dalam pandangan agama. Apa saja tanda-tanda balik? Nanti banyak tanda-tanda balik nih ya. Salah satunya yang umum kita ketahui apa tanda-tanda balik? Balik itu apa? Tandanya apa? Yang sudah sering kalian jumpai di teman-teman kalian ya. Apa? Perempuan apa tandanya biasanya? Haid. Apalagi kalau laki-laki? Mimpi basah. Nah, ini kayaknya di kelas 4, kelas 5, kelas 6 sudah pasti ada yang mengalaminya. Dan tentu saja pasti di kelas ini sudah banyak yang mengalami tanda-tanda balik tersebut. Maka ya mempelajari tentang balik buat kita sangat penting ya. Sangat penting karena apa? Karena untuk mengetahui kalau seseorang sudah balik itu apa yang harus dia lakukan dan apa yang tidak boleh dia lakukan. Maka dari itu hari ini kita akan kupas tentang tanda-tanda usia balik, tentang memasuki usia balik. Apa saja yang patut kita ketahui. Nah, sekarang untuk sebelum kita mulai lebih lanjut, Pak Guru mau memberikan kesempatan buat kalian baca materi tentang balik. Sekarang dibuka materinya tentang balik ya, dibaca, dipahami. Nanti setelah ini Pak Guru akan membuat tugas untuk kelompok masing-masing kelompok ya. Berupa tugas ya untuk menyusun konsep atau pertanyaan-pertanyaan dan juga menyusun penjelasan-penjelasan yang berkaitan tentang usia balik. Sekarang coba dibaca dulu. Pak Guru kasih waktu kira-kira 10 menit untuk membaca. Silahkan dibaca. Setelah membaca nih ya, Pak Guru mau tanya beberapa pertanyaan.
ya. Nah, di situ ada beberapa bahan bacaan yang kamu baca itu tadi ada tentang pertama tanda-tanda baligh menurut ilmu fikih. Kedua, tanda-tanda baligh menurut ilmu biologi. Kemudian apa lagi? Ada tentang apa? Tentang apa saja hal-hal yang diwajib dilakukan oleh orang-orang yang sudah baligh dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Juga tentang apa? Tentang kewajiban menghilangkan hadas besar bagi orang yang sudah mengetahui atau sudah masuk usia baligh. Ya, oke, baik. Tadi kan sudah disampaikan baligh itu sampai ya. Ketika seseorang sudah baligh, maka pada saat itu dia termasuk udah ukuran dewasa. Di dalam agama ini dia dikatakan sudah dewasa. Bagaimana dikatakan dewasa? Dia menanggung segala sesuatunya ya di dalam urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan ini baligh salah satu daripada syarat seseorang dikatakan sebagai mukallaf. Apa tuh mukallaf? Mukallaf itu adalah orang yang terkena beban hukum agama. Apa mukallaf? Orang yang terkena beban hukum agama. Hukum agama ada namanya wajib, ada namanya haram, ada namanya sunnah, ada namanya makruh, ada namanya mubah. Nah, sekarang hari ini kita akan lebih dalam menelaah tentang syarat baligh. Apa saja yang termasuk baligh, bagaimana ciri-cirinya, dan apa yang harus dilakukan ketika orang sudah baligh. Maka Pak Guru akan membagi menjadi 4 kelompok ya. Semangat nggak kira-kira? Coba biar semangat, tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke, baik ya. Ini kelompok ya, Pak Guru bagi menjadi 4 karena mejanya 4 ya. Masing-masing kelompok Pak Guru kasih tema dan dia mencari tahu informasi tentang tema tersebut, tentang bahasan tersebut, lalu nanti sampaikan ke teman-teman yang lain. Yang pertama, kelompok 1, ketuanya Habibi ya. Cari informasi dari materi menyambut usia baligh ini tentang apa? Tentang tanda-tanda baligh menurut ilmu fikih. Cari tentang tanda-tanda baligh menurut ilmu fikih. Kasih waktu untuk nyari. Nanti setelah ini presentasikan, bacakan di depan teman-teman. Dan setelah dibacakan, siap-siap menerima pertanyaan untuk menjawab. Kelompok 2, ini kelompok 2 nih ya. Untuk mencari tahu tanda-tanda baligh menurut ilmu biologi. Tanda-tanda fisiknya secara biologis, apa tanda-tandanya orang yang sudah baligh. Nanti setelah itu dicatat, disampaikan ke teman-teman, infokan ke teman-teman apa saja, kemudian menerima pertanyaan dan siap menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kemudian kelompok 3 tentang apa saja perintah dan larangan terhadap anak-anak atau orang-orang yang sudah memasuki usia baligh. Catat, cari yang banyak, sampaikan. Setelah itu nanti buka pertanyaan, siap untuk menjawab pertanyaan. Kelompok terakhir, di antara kewajiban orang yang sudah baligh, ketika dia sudah haid atau sudah mimpi basah, ketika selesai haid dan mimpi basah, maka dia wajib mandi sebelum dia sholat dan lain sebagainya. Nah, ini kamu cari kelompok 4, cari informasi tentang apa itu mandi wajib, caranya bagaimana ya. Jelaskan kepada teman-teman kamu, lalu nanti siap menerima pertanyaan dari teman-teman. Coba sekarang Pak Guru kasih waktu. Berapa menit? 1 menit cukup nggak? Kurang. 5 menit cukup nggak? Cukup. Coba sekarang tuliskan yang banyak informasi. Nah, Pak Guru akan memberikan presentasi dulu nih ya, supaya kalian mengetahui ya. Nanti kalian masukin ke dalam tugas kalian ya, yang akan Pak Guru sampaikan. Oke. Ini kelihatan nggak yang belakang? Kelihatan?
Oke. Pengertian balik secara bahasa, balik dari kata Arab balagh yang artinya sampai atau mencapai, ya. Yaitu seseorang yang telah mencapai usia tertentu, dia mencapai kedewasaan atau kedewasaan. Jadi secara agama sudah dianggap dewasa. Yang kedua, balik menurut Islam. Di dalam Islam dikatakan balik apabila seseorang telah mencapai tahapan-tahapan tertentu sehingga dia punya kewajiban di dalam aturan syariat. Yang tadi Pak Guru sampaikan disebut dengan mukallaf. Tadi apa syarat mukallaf? Satu apa? Islam. Satu apa? Akil. Dua, balik. Tiga, berfungsi pendengaran dan penglihatan. Empat, telah menerima dakwah Islam. Lima, memeluk agama ya. Dan kalau orang sudah balik, sudah memenuhi syarat tersebut, dia wajib apa? Salat, puasa, zakat. Ya. Nah, perhatikan nih di depan. Nah, tanda-tanda balik dalam fikih nih nanti bisa tambahkan ya. Haid bagi perempuan. Ada nggak laki-laki haid? Siapa di sini laki-laki haid? Nggak ada ya. Haid bagi perempuan ya. Apa tuh haid? Keluarnya darah ya dari rahim seorang perempuan yang telah memasuki usia balik. Usia balik usianya 9 tahun minimal ya. Minimal 9 tahun. Pak, kalau ada orang 7 tahun keluar darah tapi dia dari kemaluannya perempuan disebut haid bukan? Bukan, karena minimal 9 tahun. Terus mimpi basah. Mimpi basah atau keluar mani bagi laki-laki ya, atau keluarnya sperma pada saat tidur. Mimpi basah ini beda sama ngompol ya. Kalau ngompol, siapa yang sering di sini ngompol? Tunjuk tangan yang sering ngompol nih. Wah, itu tuh yang malu-malu tuh ya. Kalau ngompol baunya pesing ya. Kalau orang ngompol baunya pesing ya. Udah gitu apa namanya? Encer ya. Tapi kalau mani beda. Kalau mimpi basah keluarnya air mani. Mani itu mohon maaf kental, lengket ya. Jadi ciri-cirinya seperti itu. Dia keluar cairan dari kemaluannya. Pak, kalau adik saya masih kecil kalau tidur basah mulu Pak. Ngompol itu bukan mimpi basah ya. Beda ya. Kalau basahnya baunya bau pesing. Beda kalau mani. Mani ini nggak bau pesing ya. Kalau misalkan mimpi basah keluarnya air mani. Air mani ini kalau kata ulama baunya seperti putih telur atau bau adonan kue. Nah, kalau seandainya ada seseorang dia belum haid, belum mimpi basah, maka dia baliknya secara umur. Umur 15 tahun dia sudah dikatakan balik. Di sini rata-rata umur berapa tahun? 9, 10, 11 ya. Ya. Kalau seandainya ada yang sudah mimpi basah berarti sudah balik. Ada yang belum mimpi basah, belum keluar mani, tunggu sampai 15 tahun. Umur 15 tahun dia belum mimpi basah juga, belum haid juga, berarti dia sudah balik di umur 15 tahun. Walaupun belum haid dan walaupun belum mimpi basah. Tanda-tanda balik menurut biologi. Oh, satu, laki-laki ini perhatikan. Pertumbuhan testis dan skrotum. Kemaluannya, mohon maaf nih ya, testisnya kemaluannya nih kalau dia sudah balik ya mengalami ukuran yang berbeda ya, agak membesar ukurannya. Kemudian mimpi basah. Mimpi basah terjadi pada saat tidur ya, yaitu dengan keluarnya sperma atau air mani. Terus tumbuhnya nih bagi laki-laki rambut-rambut kasar di area kemaluan. Wah, jangan ketawa, ini bukan porno ya, ini pelajaran tentang ilmu biologi mengenal diri kamu. Kemudian juga selain di kemaluan juga ada timbul bulu-bulu di kumis, di jenggot. Ini siapa yang udah kumisan nih? Ada anak kelas yang udah kumisan mana?
Hah? Bulu keteknya, bulu ketiaknya sudah tumbuh ya. Nah itu tanda senang. Terus perubahan suara yang tadinya Pak Guru jadi Pak Guru. Terus suaranya jadi berubah. Kemudian pertumbuhan otot yang tadinya perutnya buncit ya, jadi perutnya ada kotak-kotak kayak papan penggilesan gitu. Ya, perempuan laki-laki sudah balik biasanya ototnya udah mulai kekar. Makanya dia sudah pergi ke fitness ya. Sudah pergi ke fitness ya. Terus ada lagi tambahan, bau badannya udah mulai asem badan. Nih kalau habis olahraga ada yang asem-asem nih berarti baunya udah beda nih ya. Udah asem-asem tengik nih biasanya baunya sudah balik. Tuh. Terus perempuan juga sama, tanda balik perempuan menstruasi atau haid. Keluar darah dari rahimnya. Dari umur berapa? Umur 9 tahun. Keluarnya berapa lama? Paling cepatnya 1 hari dalam sebulan, paling lamanya 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari, berarti itu bukan darah haid tapi darah penyakit. Ya, dia tetap wajib sholat. Pertumbuhan buah dadanya nih di sini. Ya. Tumbuh rambut kasar di daerah kemaluan juga, ketiak. Cuma bedanya perempuan nggak tumbuh kumis sama jenggot ya. Maka kalau ada perempuan tumbuh kumis sama jenggot berarti dia harus dicurigai. Jangan-jangan laki-laki ini dia. Ya. Terus perubahan bentuk tubuh, pinggangnya jadi lebih lebar. Ya. Badannya lebih lebar ya. Tapi jangan sampai lebar banget ya. Harus dikontrol. Tinggi badan, jadi cepet tinggi badannya ya. Badannya selain melebar ke samping, melebar ke atas perempuan yang sudah balik ya. Apalagi yang makannya banyak ya, makin. Perubahan kulitnya jadi jerawatan, berminyak ya, laki-laki perempuan juga sama nih ya. Berminyak, jerawatan, tanda-tanda sudah balik. Oke, sekarang coba kita saksikan ini dulu video untuk pengetahuan dasar. Oke, baik. Sekarang tambahkan kita presentasi. Sudah siap belum? Sekarang Pak Guru perintahkan dari kelompok 1 untuk presentasi. Siapa yang mau bacain? Ayo. Safwan. Tepuk tangan dulu buat Safwan Azuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya membacakan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. 1. Mengalami ihtilam atau mimpi basah bagi laki-laki. 2. Mengalami haid atau datang bulan bagi perempuan. Berumur 15 tahun. Ya. Sekarang teman-teman, ada yang mau bertanya dari penjelasan kelompok 1? Berapa usia seseorang balik? 9 tahun sampai 15 tahun. 9 tahun sampai 15 tahun. Betul tidak? Iya. Tadi seperti yang Pak Guru sampaikan, minimal 9 tahun, maksimalnya 15 tahun. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 2, coba siapa yang menyampaikan? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali saya akan membacakan tanda-tanda balik menurut biologi. Tanda-tanda balik anak laki-laki: meningkatkan hormon testosteron, tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan, produksi keringat bertambah, tumbuhnya jakun, perubahan suara. Tanda balik bagi anak perempuan: mulai tumbuhnya bagian dada, pinggang melebar,
motivasi, perubahan suasana hati. Baik, dari kelompok 2 tadi penjelasannya sudah kita dengarkan. Ada yang mau bertanya? Apakah semua laki-laki tumbuh jakun? Iya, semua laki-laki pasti tumbuh jakun. Sekarang kelompok 3. Perintah dan larangan orang yang sudah balik, menunaikan puasa wajib, menutup aurat, sholat. Larangan tidak melakukan sholat saat haid, tidak boleh membaca Al-Quran saat haid, dan tidak boleh melakukan puasa. Terima kasih. Tepuk tangan dulu ya. Itu larangannya tadi ya. Nggak boleh sholat kalau lagi haid, nggak boleh baca Al-Quran, nggak boleh apa? Puasa. Ada lagi? Ya, baik. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 3? Saya mau bertanya. Ada nggak yang mau bertanya? Tentang apa? Tentang tanda-tanda balik ya. Ya, silakan. Kalau orang yang sudah haid meninggalkan sholat hukumnya apa? Kalau sudah haid dia nggak sholat. Siapa di sini memang yang sudah haid nggak sholat? Apa hukumnya? Hukumnya apa? Tapi mau jawab? Dosa. Dosa. Oh. Jadi haram, hukumnya berdosa benar ya. Emang ada yang udah haid nggak sholat? Insya Allah kelas ini mah kalau udah haid sholat semua ya. Insya Allah. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4 sekarang. Silakan sampaikan tentang mandi wajib, apa yang kamu dapat. Berdiri. Ada teman-teman. Besar badannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan rukun mandi wajib. 1 niat, yaitu aku niat mandi wajib untuk mengangkat hadas besar karena Allah Ta'ala. 2 membasuh seluruh tubuh dengan air suci. Ya, apa pengertian mandi wajib? Mandi wajib itu apa? Mandi wajib adalah mandi yang dilakukan dengan niat mengangkat hadas besar, yaitu haid, nifas, melahirkan, dan mimpi basah. Terima kasih atas penjelasan tadi tentang mandi wajib ya. Sudah diketahui ya. Tadi cara mandi wajibnya apa? Harus niat dulu, terus membasuh seluruh tubuh dengan air. Ada yang mau tanya untuk kelompok 4 ya, dari kelompok 1? Air apa yang digunakan untuk mandi wajib? Ya, mandi wajib pakai air apa katanya? Apa air teh? Air kopi? Air apa? Air suci atau air dari keran. Oh, baik. Jadi cukup jawabannya, mandinya pakai air suci atau air dari keran. Ya, tepuk tangan dulu untuk semua kelompok 1, 2, 3, 4. Ini Pak Guru. Oke, baik, terima kasih. Ini ada LKPD. Nanti untuk menguatkannya, ada gambarnya, mengamati gambar kemudian menyimpulkan, ya. Diisi, ini ada gambar orang dari anak kecil, dari bayi, tumbuh, kemudian dewasa, tumbuh lagi, sampai dia tua renta pakai tongkat, ya. Siklus kehidupan kita manusia nih. Coba kalian amati, kalian perhatikan, tulis hasil pengamatan kalian. Ya, cari isi nama kelasnya, nomor absen kalau nggak tahu dikosongin aja. Ini tentang siklus kehidupan manusia. Apa yang bisa kamu simpulkan? Manusia mengalami apa? Pertumbuhan misalkan dari kecil sampai dewasa, kemudian kembali lagi menua, ya. Kalau kecil belum wajib sholat, sudah dewasa sudah wajib sholat, sudah pikun sudah lupa ingatan, ya. Kalau sudah lemah, tua renta, sakit, ya. Kalau yang sudah pikun tidak ingat siapa-siapa, ya. Kira-kira masih wajib sholat nggak kalau sudah pikun? Kalau sudah pikun nggak wajib sholat, ya. Kalau sudah pikun nggak kenal, dia aja nggak tahu cara sholat, ya. Maka orang seperti ini tidak wajib lagi sholat. Ya, terima kasih sudah menyelesaikan tugas LKPD-nya. Sekarang dikumpulkan tugasnya, ya. Ya, dikumpulkan per kelompok, bawa ke Pak Guru tugas LKPD-nya. Sini, ya. Kumpulkan semuanya. Sama yang tadi tugas-tugas tadi, kertas-kertasnya kumpulkan. Ya, sebelum kita selesaikan, kita akhiri, ya. Pak Guru simpulkan, ya. Tadi apa kesimpulannya?
ciri-ciri usia balik yang kita dapati hari ini secara fikih satu apa ciri-ciri tadi secara ilmu fikih tandanya orang balik? Keluar atau mimpi. 2 haid. 3 berumur 15 tahun. Ciri-ciri secara biologi orang yang sudah balik bagi laki-laki apa? Sebutkan. 1. Iya, hormon testosteron terus bertambah, terus tubuh jangkung, ya. Bagi perempuan apa tanda-tandanya? Haid, terus pinggul membesar, pertumbuhan dada, ya. Kemudian berubahnya suasana hati. Kemudian apa yang dilakukan kalau sudah balik? Wajib tidak boleh meninggalkan salat 5 waktu, tidak boleh meninggalkan puasa Ramadan, terus wajib menutup aurat. Kemudian apa lagi? Ngaji, yang penting ngaji ya, harus ngaji biar kita tahu kewajiban kita sebagai seorang muslim apa. Kemudian larangannya apa? Ya membuka aurat, meninggalkan sholat, ya. Apalagi larangannya kalau orang yang sudah balik melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita apresiasi pertemuan hari ini. Tepuk tangan untuk semua teman-teman di kelas ini. Oke. Untuk tugas nanti yang kita lanjutkan tugas-tugas yang belum selesai ya. PR-nya kita nanti mengisi LKS tugas-tugas yang belum diisi dari bab tentang menyambut usia balik. Oke, Pak Guru tutup dengan sama-sama kita nyanyi lagu ya, Halo Halo Bandung ya, untuk semangat kita tutup ya. Semua berdiri nyanyi lagu Halo Halo Bandung untuk penyemangat kita di pertemuan terakhir ini. Siap? 1, semua berdiri. Ayo, tasnya taruh dulu. Ya. 1. Siapa ini? Muhammad Syahrul, semua berdiri. Ya, nyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Yang semangat ya, 1, 2, 3. Halo Bandung. Oke, sekarang rapikan barang-barangnya, siap-siap pulang. Ketua kelas siap-siap untuk memimpin doa di depan kelas. Bersiap. Duduk yang rapi. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk yang rapi. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk ketua kelas kita ya.